Hari ini kita ngobrol bersama Mbak Prita Gozi, seorang perencana keuangan. Akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama, Mbak. Iya bener. Ini memasuki tahun 2026, jadi pas banget kayak momentumnya ya. Ini kan awal tahun. Bener. Di komunitas Discordku tuh, di YouTube membernya Raditya Dika, itu ada forum finance-nya juga. Oh, oke. Ya, orang suka ngomongin soal keuangan, termasuk Iya menarik. ya rata-rata tuh keuangan pribadi sebenarnya. Oh iya. Personal finance. Terus aku ngeliat kan 2026 nih seru juga kayaknya ngundang Mbak Prita untuk momentum kan tahun baru ya. Yeah. Banyak orang pengen punya kebaruan, punya resolusi yang baru. Salah satunya mungkin ngebenerin keuangan pribadinya mereka. Kemarin tuh sampai ada beberapa temenku nelpon minta diajarin juga Mbak. Ih lucu. Gue pengen invest dong, apa ini investasi itu apa segala macam gitu. Jadi kayaknya ada rasa semangat itu ya. Iya bagus ya. Apalagi mungkin denger-denger kan, bukan denger-denger. Apalagi kalau ngelihat beberapa aset kelas kan juga naik tuh kayak emas kan. Emas luar biasa sih memang kemarin 2025. Sama IHSG sekarang juga 9.000 per hari ini lagi. Jadi mungkin itu yang memicu banyak orang untuk kayaknya gue harus mulai ngerti deh yang kayak gini-gini. Oke, sebelum kita kesini ya, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan YouTube memberku, kita mulai dari basicnya dulu kali ya. Ini tahun 2026 untuk orang yang terima gaji, spending, gak pernah mikirin masa depan apa segala macam, ngelihat ini tahun baru pengen mulai memperbaiki personal finance mereka. Dari Mbak Prita, basic step nomor satunya dulu apa yang paling praktikal? Yes, yang paling praktikal ya, kita ngomongin yang mungkin dilakuin aja nih gitu ya. Jadi biasanya permasalahan mereka di 20-an itu adalah mereka tuh kan belum menjalani berbagai fase hidup nih, ya kan. Biasanya mungkin belum berkeluarga, jadi gak kebayang tuh kayak misalnya, ngapain sih mesti ngumpulin tabungan buat anak misalnya gitu. Atau sesimpel abis nikah ngapain, mungkin kan abis nikah runutannya adalah cari tempat tinggal. Abis cari tempat tinggal kalau sampai ada kehamilan kan berarti kan mesti nyiapin buat melahirkan ya. Itu gak kebayang tuh semuanya. That's why kenapa banyak banget setiap aku lagi event itu kalau yang generasi masih awal banget nih kerja itu selalu bilangnya gini, Mbak boleh gak sih aku tuh setahun 2 tahun ini tuh pengen have fun pokoknya memenuhi semua yang gue pengenin. Toh kan gue juga belum punya tanggungan apa-apa. Abis itu baru nih gue ngelola keuangan. Nah aku selalu bilang gini, boleh kamu melakukan itu, tapi ada syaratnya. Nomor 1, kamu mesti punya dana darurat yang ideal. Oke. Ada dia mikir nih, dana darurat ideal tuh jumlahnya berapa sih gitu kan. Aku bilang karena kamu ngakunya belum punya tanggungan, karena zaman sekarang umur 20-an generasi sandwich juga banyak. Bener gak? Tapi kalau misalnya emang bener-bener dia gak punya tanggungan, aku bilang udah 3 kali dari pengeluaran kamu itu cukup. Akhirnya karena dia mau ngitung dana darurat, dia mesti bikin catatan keuangan. Harus nyatet ya. Karena kan dari nyatet keuangan itu, dia baru ketahuan dong sebenarnya pengeluaran tiap bulan saya itu berapa. Kalau enggak, kebayang dari mana dana daruratnya berapa. Itu kenapa orang kalau ditanya apa practical step yang pertama adalah mencatat keuangan. Itu tuh kenapa susah banget sih? Maksudnya kayak di semua lingkup pertemananku tuh masih banyak yang kaget kalau aku dan Anissa masih sering nyatet gitu. Karena itu bukan habit yang mereka biasa lakukan. Meskipun kita udah sering ngomong ya. Maksudnya kan aku kalau lagi podcast juga suka bahas kayak gitu ya. Kenapa itu kayaknya kok sangat susah. Pertama terlihat sangat susah. Terlihat sangat niatnya itu kok susah muncul, meskipun tahu bahwa mencatat itu kayaknya penting gitu. Itu apa sih yang jadi masalah paling utama kalau Mbak Prita temuin kalau lagi ngobrol tuh seminar? Pertama, kamu tuh kan orangnya suka nulis ya Dika. Jadi kayaknya nulis itu sebuah kebahagiaan hidup kan buat kamu gitu ya. Nah buat orang lain tuh ada yang emang gak suka nulis gitu loh. Jadi dari situ aja membuat dia tuh untuk bikin catatan itu tuh males gitu kan. Aku juga tipe orang yang sebenarnya males mencatat. That's why aku triknya adalah bagi-bagi rekening. Dari bagi-bagi rekening aku jadi tahu, rekening yang mana nih yang habisnya paling cepat. Atau misalnya dia habis sebelum waktunya. Berarti yang di bagian sini aku kurang nih budgetnya. Gitu. Jadi buat aku orang yang sebenarnya males nyatet, cara aku adalah aku punya banyak banget rekening. Nah, dari banyak banget rekening itu ketahuan nih sebenarnya pengeluaran banyaknya aku tuh di mana. Nah, dari situ baru ketahuan kita bikin prioritas. Nah, ini tuh menarik nih waktu ngomong prioritas ya. Aku kan sering banget kayak misalnya lagi seminar atau apa, aku ngomongin tentang gimana ngebedain prioritas kebutuhan dan keinginan. Terus tiba-tiba ada yang nanya nih gini, Mbak, kan misalnya money dial aku, gue udah diem aja nih. Ramit Sethi tuh money dial. Gue bilang gini, kamu penggemar YouTube-nya Raditya Dika ya?
satu-satunya orang di Indonesia yang ngomongin money dial tuh cuma lu doang soalnya gitu kan. Jadi gue langsung diem aja gitu. Gue gini, akhirnya aku tanya dulu sama dia, apa yang kamu pahami tentang money dial? Aku tanya dulu gitu dong. Kalau enggak kan takutnya dia cuma dengerin aja tapi dia gak ngerti. Iya, bener atau konteksnya sesuai ininya dia. Bener. Nah akhirnya terus dia bilang gini. Dia bilang iya intinya adalah itu adalah dial button gitu. Hot button katanya. Yang pokoknya itu tuh harus kejadian katanya gitu. Kalau itu gak kejadian saya tuh sebagai manusia tuh kayak gak utuh gitu. Oh itu kayak udah salah duluan tuh. Terus. Ya udah kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang gini, oke, kalau bahasa financial normal aku bilang gitu, itu sesimpel itu adalah prioritas utama kamu. Jadi dari catatan ini kan mau gak mau kita mesti milih dong, mana sih yang memang harus ada, mana yang mungkin bisa kita hemat, mana yang apa segala macam. Nah ini sebenarnya ada piramidnya. Nah piramid ini nih adalah langkah kedua yang mesti dibuat oleh semua teman-teman yang mau mulai melakukan perencanaan atau pengelolaan keuangan. Nah, piramid ini sebenarnya yang kamu bilang money dial itu Dika, itu yang pertama paling bawahnya tuh namanya adalah must have. Jadi itu gak bisa hilang. Apa sih contohnya, misalnya kita mesti bayar kos, atau misalnya ada yang punya cicilan rumah, makan, minum, transport, pakaian utama, itu semua masuknya ke situ. Nah atasnya lagi namanya should have. Dia kadang mikir aku gak perlu, tapi kamu tuh perlu, dan itu yang sering harus diingetin. Contohnya buat kesehatan, misalnya buat investasi anak, yang kayak gitu-gitulah. Nah di atasnya lagi ini dia nih sebenarnya mungkin konsepnya si money dial itu. Yang kita sebutnya itu adalah pengeluaran yang kita bilangnya could have. Jadi ya bisa iya bisa enggak. Contoh, kalau buat kamu nih ya, nih kamu sebagai a person nih Dika, kamu lebih prefer makan atau beli barang? Aku lebih suka makan. Ya udah, aku enggak. Jadi kalau suami aku juga sama kayak kamu, dia lebih suka ke kafe-kafe yang enak daripada misalnya ke bazar pakaian. Betul, itu aku. Iya kan? Kalau aku kebalikannya. Gue makan apa aja deh, gue gak rewel gitu kan. Dan mungkin buat Mbak Prita makan bayar segini tuh sama-sama aja sih gitu kali ya. Sama kayak aku ngeliat kayaknya baju ini sama aja. Sedangkan kalau buat aku baju beda gitu kan. Tas tuh beda gitu kan. Jadi artinya itu could have-nya kita tuh. Di atasnya lagi namanya nice to have. Nah di nice to have ini tuh konsepnya gini, misalnya kayak liburan. Kalau aku bilang, kalau aku tipe orang liburan duitnya kurang, aku gak pergi. Kenapa? Karena buat aku ya, keseharian aku dengan dinas-dinas aku itu tuh aku udah sering banget datang terus maaf nih misalnya hotel namanya di daerah ya, terus yang gatel-gatel atau apa gitu-gitu kan. Jadi kalau aku sampai traveling for our family, gue gak mau, gue bilang gini, gak ada ya bunda bawa rice cooker, abon sama kering kentang, gue bilang gitu. Gak ada gitu, demi berhemat misalnya jadi gak breakfast apa, no way gue bilang gitu. Pokoknya breakfast tuh harus enak, makanya kita selalu pilih hotel yang breakfastnya tuh lengkap, bisa buat muslim friendly lah kira-kira tuh gitu. Kan orang banyak yang mau bayar breakfast ya di hotel ya, karena dianggapnya kan pricey banget gitu loh. Tapi karena aku tahu buat suami aku itu penting dan aku tidak mau apa istilahnya juga bekerja saat liburan, maka itu nice to have aku. Jadi itu sebetulnya yang kamu sebut money dial itu. Nah, everyone memang mesti ngerti gimana cara dia mengisi si piramid tersebut. Kalau dia nggak ngerti, pasti budgetnya bablas terus. Jadi kalau dia ngerti, jadi budgetnya dia tuh akan hanya kepake buat si piramid itu. Baru deh langkah ketiga. Nah ketahuan nih dari apa yang udah kita kerjain, sebenarnya kita tuh PR-nya apa sih? Apa utang kita kebanyakan, atau dana daruratnya yang masih kurang, atau investasinya yang belum banyak. Nah itu memang satu persatu. Urutannya selalu bayar cicilan konsumtif dulu, nextnya nabung dana darurat cukup sampai 3 kali baru bisa paralel sama investasi. Jadi jangan langsung ke invest. Itu kira-kira 3 step. Untuk yang money dial ini ya, jadi tuh semua tuh bermula dari aku tuh punya kesulitan buat ngeluarin duit. Hah? Gitu? Pelit atau gimana maksudnya? Lu pada ketawa semua. Lebih ke hemat sih. Cuman hemat sama pelit beda loh. Iya beda. Maksudnya ya kalau itu valuable baru aku mau keluar. Oke, paham. Ternyata banyak orang yang punya persoalan sama kayak aku. Jadi kan aku ada di forum FIRE tuh, forum pensiunan itu tuh. Oh gitu. Oke. Karena kita biasa untuk dapat sesuatu kita invest, kita simpan segala macam, karena kita punya angka dana pensiun itu. Aku jadi susah banget untuk ngeluarin uang. Boleh tahu nggak kenapa? Nah, karena aku biasa untuk kayak
kayak gimana ya, kayak masuk ke dana abadiku itu loh Mbak. Jadi misalnya karena aku daripada 10 juta itu aku pakai buat sesuatu, aku bisa dapat tarik 4%-nya setiap tahun di dana abadiku gitu, dana pensiunku. Nah gara-gara matematika itu selalu susah untuk ngeluarin. Dan lama-lama juga habit karena dari 21 kan. Udah umur mulai 21 udah kayak gitu. Udah sisin. Aku susah banget. Celana udah bertahun-tahun apa segala macam gitu. Buat belanja tuh susah banget gitu. Nah, tapi lama-lama jadi nggak nikmat Mbak. Jadi nggak nikmat gitu buat ngeluarin uang itu. Karena kita jadi nggak bisa nikmatin uang yang kita dapat dengan jeripayah kan. Makanya aku beresonansi banget sama konsep di buku I Will Teach You How to Get Rich itu soal money dial itu. Lo tuh boleh punya satu hal yang button lo itu, lo nggak usah mikir spending itu. Izinkanlah diri lo. Untuk, itu apa tuh kalau kamu? Kalau aku membuat kenangan bersama keluarga. Waduh, beda ya sekarang giliran kamu udah punya anak. Iya bener lagi. Jadi aku akan spending sebanyak-banyaknya mempersilahkan diriku untuk loss demi membuat memori yang indah sama anak-anakku. Kemarin aku dari Singapura, kita liburan 9 hari, hotel, bisnis kelas, makan enak tiap hari, udah. Nah sedangkan aku ya kalau makan siang, makan pagi 2 butir telur sama ubi kukus. Baru malamnya ada enakan dikit lah gitu. Tapi artinya itu buat aku gitu. Itu yang aku rasain gitu. Nah celakanya aku kan ngomongin konsep itu tuh bener tuh. Mungkin yang datang ke seminar Mbak Prita juga. Itu seakan-akan pembenaran bahwa lo tuh sukanya ini. Itu money dial lo ini. Jadi lo spending abis-abisan aja di situ. Tapi kan lagi-lagi kita butuh budgeting juga kan. Betul. Nah makanya piramida itu menjadi penting juga ya. Kita harus tahu nice to have-nya kita. Betul. Nah nice to have-ku tuh mungkin ya tuh money dial-ku adalah untuk liburan, untuk membuat kenangan bersama anak-anak. Betul. Makanya aku gak apa-apa. Tapi kan udah selesai liburan nih di Singapura. Persis banget pagi ini. Aku keluar dari ruang bajunya si Anissa itu, di koper yang pulang dari Singapura itu ada 1 kantong kresek. Nah itu isinya bon semua. Karena nanti di tanggal berapa nih, 2 minggu lagi dia udah mulai nyatet. Aduh, terus langsung tiba-tiba gak happy gitu? Enggak maksudnya kayak, oh ternyata jadi sebanyak ini ya spending yang kemarin gitu. Cuman ya kompensasinya adalah, jadi aku tuh lagi pengen beli, gara-gara ke Singapura kan banyak sepatu-sepatu bagus ya. Nah Anissa tuh paling bete sama aku pergi karena dia pasti aku gak pernah beli, cuma ngeliat doang. Gitu. Ada satu sepatu yang kayak kamu harus beli, sepatunya lumayan pricey lah gitu kan. Terus tahu gak akhirnya aku apa Mbak? Apa tuh? Makanya aku tadi dari ruangan pakaian itu kan. Aku bongkar semua sepatuku, so aku memetakan mana yang aku punya tapi jarang banget aku pakai, untuk aku pakai supaya aku tahu rasanya punya sepatu lagi. Oh jadi kayak rasanya, oh ini baru nih, padahal itu barang gue juga nih, gitu. Dibeliin Anissa nih tuh sepatu pink. Pusing gue. Dibeliin Anissa nih. Oh ya Allah. Makanya si Tio tadi nanya, itu sepatu baru bang? Enggak, ini ada di rak. Ada di rak. Jadi karena aku pakai ini, jadi di kepalaku logikanya adalah, ngapain gue beli baru, kan gue masih punya ada. Banyak. Iya gitu. Tapi itu susah loh. Dan akhirnya aku baca di forum itu, ternyata otot buat spending juga harus dilatih katanya. Tahu nggak? Jadi gara-gara kamu ngomong barusan nih, aku kan dari tadi penasaran terus. Kenapa sih kok kamu ngerasa sayang banget nih ngeluarin uang kamu itu? Nah, aku tuh selama beberapa tahun terakhir itu mempelajari ilmu baru yang namanya tuh money personality. Itu sebenarnya ngebawain ada beberapa gitu ya. Tapi aku paling suka yang dibawain itu yang dari salah satu profesor di University of Texas gitu kan. Jadi di sini itu pada dasarnya orang terbagi menjadi 4 kepribadian. Yang pertama money avoiders, yang kedua money vigilance, terlalu berhati-hati, yang ketiga money status, yang terakhir money focus. Nah, kalau aku baca dari apa cara kamu tadi melakukan ini semua, sepertinya nih seorang Raditya Dika itu adalah kombinasi antara money focus dan money vigilance. Apa itu? Jadi orang yang money focus itu, dia tuh sangat fokus sama duit, Dika. Jadi meskipun misalnya kamu tuh merasa atau kamu sudah bilang, bisa dengan bangga bilang, aku tuh sebenarnya udah rich loh, my financial freedom amount itu. Tapi lu kerja mulu gitu loh. Bener. Kenapa lu kerja mulu? Karena lu money fokus. Buat lu itu yang bikin lu bahagia itu salah satunya adalah kerja. Makanya gue suka kasihan sama orang yang timnya itu tuh bosnya tuh money fokus jujur.
Kesian banget gitu loh. Lu mesti ngeliatin muka dia loh. Muka-muka mereka ini semuanya. Mereka tuh sebenarnya udah capek apa enggak sih? Karena kekuatan mereka mencari uang tuh mungkin berbeda sama kamu gitu loh. Kayak lu tuh belum capek, mereka tuh udah bang tolong bang tolong bang kayak gitu. Bener. Makanya Fadil bersyukur ada jam kerja. Dulu kita pas gak ada Fadil di sini. Tio sempat ngalamin deh. Dia kan sampai tinggal di rumahku dulu. Nah tuh kan, bener kan? Nah ini bosnya money focus nih soalnya. Kayak gini kejadiannya. Nah abis money focus itu, ternyata dia kombinasi money vigilance. Oke. Jadi money vigilance ini adalah orang yang sangat berhati-hati mengeluarkan uangnya. Iya lagi. Nah money vigilance ini sebenarnya terbagi dua. Yang satu adalah orang yang kita sebutnya itu compulsive saver. Jadi emang otaknya dia tuh nge-save mulu gitu loh uang gitu ya. Kalau yang satunya lagi itu money warrior. Jadi dia khawatir pada saat uangnya sudah berhasil dia kumpulkan itu. Kalau dia pakai tuh kayak bikin dia miskin gitu. Padahal dia emang kagak miskin gitu. Jadi kayak kalau kamu ikutin assessment money personality, kayak tebakan aku kamu antara dua itu deh. Tapi assessment itu akan menjadi apa? Akan ada panduan praktikalnya yang disesuaikan dengan personality atau? Nah itu yang menarik. Jadi setelah aku mempelajari kan gini ya, gue tuh penasaran banget Dika gitu dengan ya aku kan sebenarnya baru masuk ke dunia media sosial tuh baru belakangan ya. Aku kan istilahnya late comers lah gitu dan aku usia juga udah segitu. Tapi aku tuh penasaran gitu ya. Ini tuh faktor umur, generasi atau apa sih kenapa orang suka mendang-mending? Oke. Ya kan? Ntar kalau dibilang faktor umur, dibilang Mbak Prita orangnya terlalu rasis lagi gitu kan. Kayak ngebagi-bagi orang berdasarkan umur. Atau misalnya terlalu mengkotak-kotakan generasi. Jadi aku penasaran mencari tahu. Kalau di ekonomi ada namanya behavioral economics. Itu makanya yang tugasnya tuh kayak ngasih tahu kenapa sih orang consume apa ini itu segala. Ternyata kalau di financial itu juga ada gitu. Personal finance, behavioral finance namanya. Nah di situ akhirnya aku menemukan orang tuh kenapa mendang-mending? Satu, karena money personality-nya itu berbeda-beda. Oke. That's why konsep tadi tuh gimana cara nyatet keuangan, gimana cara orang budgeting itu jadi banyak variasinya. Because of that personality. Pada saat kita udah paham itu, kita akan ngerti. Dan kita gak akan kayak mending ini. Atau misalnya kalau sekarang kan viralnya tuh biasanya gini. Gak apa-apa kan gak beli tas branded tapi gini kayak gitu-gitu loh. Itu kan sebenarnya bahasa lain dari mendang-mending gitu kan. Mendingan gue ke Swiss daripada beli tas branded kan kira-kira gitu. Itu bukan masalah mendang-mending. It's just buat kamu emang berbeda aja sama orang lain. Dan itu adalah money personality itu. Nah dari situ akhirnya kita jadi paham. Makanya kamu tuh gak cocok misalnya invest di saham. Kamu tuh gak cocok trading saham dan sebagainya. Karena ada ilmu yang memang pakai portofolio basic. Kayak misal kalau orang resikonya rendah pakainya ini segala macam. Tapi di luar faktor itu juga ada yang disebut faktor personality tersebut. Because this is personal finance. Dan pada akhirnya kita juga jadi bisa melihat itu dari kacamata dia kan. Nah kalau buat suami istri itu bagus gitu loh. Aku tuh kalau lagi ngisi materi ya yang untuk suami istri. Itu malahan mereka gini. Wah Mbak kalau aku money avoiders berarti bagus dong gitu. Karena money avoiders tuh orang yang sebenarnya ada duit gak ada duit tuh dia happy aja. Gitu kan. Itu bagus tapi enggak? Itu bisa bagus bisa enggak. Bagusnya adalah dia biasanya pandai bersyukur Dika. Soalnya gak ada duit juga dia happy gitu. Tapi bahayanya yang kayak gini. Lu pernah dengar gak misal ya, ini kan di kondisi 2025 itu kan mungkin banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Mungkin sebagian dari teman-teman kita akhirnya memilih harus pindah kota. Balik ke kampung halaman dan sebagainya. Nah orang yang money avoiders itu ya atau indifferent to money tadi itu, dia mah gampang aja. Ya udah tinggalin rumah di Jakarta, pindah balik nih misalnya kemana Salatiga atau apa, solo living lah di sana. Buat dia mudah Dika. Tapi kalau dia punya pasangan yang money status, aduh itu susah luar biasa. Money status artinya buat dia? Harta, uang, segala pencapaian itu penting. Tapi bukan berarti dia sombong lah. Tapi buat dia itu adalah suatu hal yang penting. Jadi kalau sampai dia bilang, gak bisa, jangan jual rumah ini gitu. Rumah ini adalah memori kenangan indah bersama kita gitu kan. Ya memang kayak begitu. Jadi itu gak akan ketemu. That's why yang harus dilakukan adalah saling memahami gitu. Aku tuh ngerasa kayak kalau aku ngeluarin uang, it has to be very valuable for me.
Kalau buat aku pribadi. Beda kayak sama Anissa. Kalau Anissa dia suka dia beli. Dan dia ada uangnya juga gitu. Dia bisa secara impulsif kayak aku suka nih. Kepikiran lagi beli deh gitu. Kalau aku tuh bener-bener kayak ini tuh nilai apa sih yang gue dapat dari ini? Is it important for me? Apa enggak? Kemarin kita baru ini dari Bangkok, baru outing. Oke. Buat perencanaan outing kantor itu kan juga udah dari setahun sebelumnya kan. Dan itu pun juga setelah melalui banyak pertimbangan, kayaknya dapat luar negerinya dan nggak terlalu mahal juga. Akhirnya kita rame-rame pergi ke Bangkok. Sampai di Bangkok, sampai di Thailand, pengen dong beli memorabilia dong dari Bangkok. Aku pengen dong beli apa kayak baju di platinum kayak atau tas baru apa yang baru segala macam. Sesuatu yang mengingatkanku sama Bangkok. Tahu nggak apa yang kulakukan akhirnya Mbak? Setelah menimbang-nimbang gue ngapain beli apa segala macam, coba nyari barang-barang. Aku tuh hampir beli jam yang memang keluar untuk Bangkok yang kayak gitu-gitulah. Itu yang belasan juta, yang puluhan juta gitu tadinya. Tapi apakah ini story cerita yang cukup valuable buat aku? Kayaknya enggak gitu. Untuk cuma tinggal beli jam doang. Akhirnya aku beli apa? Beli kartu pos. Beli kartu pos. Pos. Which is ya berapa lah itu di bawah berapa ratus ribu lah di bawah itulah. Beli perangko. Terus aku tulis hari ini ngapain aja di Bangkok, aku post ke diriku. Jadi semacam kayak Dear Diary gitu, tapi ke diri sendiri gitu. Jadi memorabilia yang mengingatkan pada Bangkok. Jadi ceritaku di hari itu, aku mail ke diriku sendiri. Ini aku lagi cek di kantor pos udah nyampe. Karena aku pakai PO Box kan. Udah nyampe apa belum? Jadi itu jadi kenang-kenangan aku dari Bangkok. Lucu. Tapi itu kan lebih apa ya? Lebih punya story dan gak mahal gitu loh. Itu kan buat kamu. Oh iya sih. Cuman aku akhirnya nemu itunya. Nemu crossingnya antara uang yang keluar dengan utilitas kebahagiaan yang aku dapat. Gitu kalau kayaknya kalau istri kamu sih, kalau dari kamu tadi cerita ya, most likely dia masuknya ke money status. Karena di money status itu tuh terbagi dua. Ada orang yang namanya tuh saver splurger. Jadi dia pinter nabung, tapi juga dia pinter spending. Oke. Yang satunya lagi memang compulsive spender aja gitu. Kayaknya mungkin Anissa ada di saver splurger deh. Karena kan dia juga pinter banget ya. Ngelola uang juga sekarang juga dia udah jago gitu kan. Kalau dari cerita kamu, dia nyatet juga apa segala macam. Tapi dia juga oke banget gitu loh untuk langsung ngeluarin gitu kan. Sebenarnya itu mirip kayak aku. Kalau aku tuh juga orangnya money focus dan aku bisa tuh untuk si money status gitu. Jadi kayak aku cari-cari uang, kerja segala macam. Kenapa? Karena aku kayak punya 1 atau 2 barang yang emang gue pengen punya gitu loh kira-kira. Itu kalau buat Mbak Prita ya. Tapi bener sih, kalau Anissa itu terakhir kita ke Bangkok berapa hari ya, seminggu gitu. 3 harinya dia pakai buat keliling mall Platinum nyari baju. Iya kan? Hari pertama lantai 1, hari kedua lantai 2, per lantai dia bagi per hari. Per lantai dia bagi per hari. Kalau makanan gimana? Buat Anissa? Nah, makanan buat kami adalah cara kami spending waktu bersama-sama. Dia, ini pas banget Mbak Prita nanya. Sekarang jam 13.46. Jam 18.30 nanti aku sama Anissa akan fine dining. Aku ditraktir sama Anissa. Karena sahamnya dia ada yang 64%. Jadi lagi happy. Lagi happy dia. Tapi itu cara kami untuk berdua merayakan bareng itu makan. Kalau buat Anissa itu. Kalau Mbak Prita enggak ya justru ya? Aku sama suami aku makanan karena aku ngertinya suami aku suka. Tapi akunya sendiri tuh kayak B aja gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat pasangan kita senang tapi kita enggak ya. Kayak kartu, basket. Kan? Iya itu suami aku banget. Kan? Yang mana gue bolak-balik udah gini. Itu gak deh mau dijual apa sih. Udah gitu kan. Segala udah gatel gitu. Yang paling mahal berapa? Mahal banget. Soalnya dia punya Michael Jordan yang apa itu loh. Pasti udah di grade segala ya? PSA, udah. Dia punya banyak yang udah di grade itu. Beberapa gak cuma 1. Gila sih. Seru ya? Seru banget ya? Buat ibu dia seru. Buat aku kayak apa sih kartu gitu. Dipajang juga enggak gitu. Terus tau gak apa yang dilakuin? Misal dia lagi kerja nih. Dijejer di sini gitu ya. Gue bilang, nih apaan sih bapak-bapak gitu ya. Jejer kartu-kartu. Jadi kalau dia lagi memuat, lagi gini, lagi zoom, tiba-tiba dia lihat kartunya gitu kan. Nanti gini lagi, dia lihat kartunya. Kok bisa ya? Ada kemungkinan gak suami Mbak Prita nonton tayangan ini? Ada lah ya, kemungkinan itu ada lah ya. Pasti akan aku suruh nonton sih apapun yang terjadi. Aku mau ngasih ide buat dia. Apa tuh? Jadi dia pemain basket favoritnya siapa? Michael Jordan pasti. Michael Jordan.
di eBay. Kalau kita mau nyari kartu Michael Jordan yang ditandatanganin otentik oleh Michael Jordan dan di grade PSA 10 itu menurutku sih pasti ada. Aku belum lihat ya. Jadi buat suaminya Mbak Prita mungkin itu ide daripada cuman ngoleksi kartunya. Coba beli kartu yang personalized ada tanda tangan Michael Jordan. Aduh gak usah deh Soalnya gue tahun ini pengen nengok anak gue berkali-kali ke Melbourne gitu. Kayaknya gue bakal bujuk dia ke Melbourne aja. Soalnya ada satu kartu yang aku incer yang kayak gitu sih. Ih kesel gak usah. Gue aja udah bingung. Nih apa sih kok Michael Jordan beda semua. Ini rookie. Ini tiba-tiba ada Michael Jordan pakai baju baseball lagi. Iya. Sempet ya. Gue gini. Emang sempet ya dia pakai baju baseball. Iya ya. Pernah ya. Dia sempat main baseball. Pantesan. Wah dia punya. Makanya aku sampai oh my goodness. Terus kerjaannya gini. Ayo kita nonton film menari. Apaan sih film menari? The Last Dance. The Last Dance. Itu dokumenter kalau gak salah ya? Iya. Gue sampai astagfirullahaladzim gue mesti nonton orang berkeringat lari kesana kesani buat ngejar bola. Oh my goodness. Tapi itu happinessnya dia udah biarin aja lah. Gue ikutin. Oh ya bagus. Abis itu ya kita ke mall yuk gitu. Kalau itu koleksi tiba-tiba semua hilang. Aduh astagfirullahaladzim jangan sampai. Uring-uringan kali ya. Nggak tahu sih ya. Kayaknya. Tapi suami aku itu juga tipe orang yang nggak pernah ngeluh tuh Dika. Gitu karena dia juga gabungannya kayaknya sama si yang indifferent to money tadi itu. Jadi buat dia tuh kayak dia money fokus banget. Tapi after that dia tuh bisa tuh untuk kayak nggak ngeluh nggak apa. Dan itu nurun ke 2 anak aku. Jadi waktu kemarin kita baru pulang umroh gitu ya. Adalah momen-momen yang aku tuh udah pengen ngeluh gitu soal kamar hotel lah atau apa gitu ya. Terus baru mau gini ya mau ngeluh gitu. Terus anak aku yang laki-laki tuh gini. I dips the bed on there. Dia bilang gitu. Kenapa? Biar bunda gak usah lihat ada view apa enggak. Dia bilang jadi dia udah mau ambil bed yang paling deket sama jendela. Supaya ngecup supaya aku tuh gak bakal ribut. Jadi anak-anak aku tuh yang 2 tuh kayak ngikut suami aku. Mereka tuh mau misalnya duduk ya di ekonomi. Mau aisle, mau tengah, mau apa. Sama aja buat mereka. Bagus dong itu. Emang makanya aku baru kemarin pas pulang gue gini. Kayaknya di antara kita berempat yang suka ngeluh cuman bunda doang ya gitu. Terus mereka gini, alhamdulillah bunda sadar katanya gitu. Makanya capek tahu bunda dengerin orang ngeluh katanya gitu. Oke baik. Oke, nah kita akan ngestruktur podcast ini tuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita mulai aja dari Xiaohi, pertanyaan dari YouTube member Aditya Dika. Halo Kak, untuk manusia yang malas mencatat seperti diriku, tadi kita sampai singgung. Ada tips nggak untuk menganalisa dan bikin financial planning pribadi? Soalnya udah berapa kali nyoba mulai nyatet, bahkan bikin planner sendiri di berbagai tools. Akhirnya cuma bertahan 1-2 bulan lalu nggak sanggup melawan malas. Tadi soal rekening ya. Rekening. Nah itu repot juga gak sih buka rekening banyak dan berarti kan tiap kita mau ngeluarin sesuatu kartunya harus beda-beda. Jangan pakai kartu dong. Jadi kan gini, kayak misalnya pertama dibagi 3 dulu. Oke, dibagi 3-nya itu pertama buat pengeluaran living, kedua itu adalah untuk pengeluaran playing. Karena playing itu yang sesuatu yang kayak tambahan-tambahan yang kita suka, sedangkan kalau living itu adalah pengeluaran yang memang wajib pasti dia kerjain. Nah, di dalam living ini saran aku dia pisahin lagi mana yang sifatnya tetap fix, yang mana yang sifatnya tidak tetap. Fix ini tuh contohnya kayak misalnya dia bayar langganan, terus misalnya dia bayar kos-kosan, yang kayak gitu-gitulah. Itu yang sifatnya fix. Kalau yang sifatnya bisa berubah-berubah kan seperti kayak makanan tuh kan bisa nanti kadang hemat, kadang enggak, kayak gitu-gitulah. Nah, itu kenapa harus dipisah supaya dia ngerti sebenarnya pengeluaran terbesar dia ini adanya di pengeluaran yang tetap atau yang enggak tetap. Karena once pengeluaran dia ternyata yang banyaknya itu yang tetap, gak heran dia susah ngelola uang karena itu gak bisa dihemat. Oke, paham. Paham kan? Karena mau gak mau kita harus keluar. Bener. Fix cost soalnya. Bener. Orang banyak salah kaprahnya gini ya. Nyatet gitu. Misalnya dia udah nyatet nih. Terus kok masih gak bisa ngelola keuangan. Akhirnya dia jadi malas nyatet. Karena ngerasa effortnya dia tuh tidak berbanding lurus dengan apa benefit yang dia peroleh. Terus biasanya dia langsung nebak. Udah nih keinginan gue nih terlalu gede. Akhirnya dia hemat-hemat gak jelas gitu. Tau gak sih kayak ngurangin kopi apa segala macam kayak gitu-gitu. Aku kasih tahu ya. Masalah orang yang gak pernah bisa mengelola keuangan. Itu bukan di porsi keinginan. Itu selalu adanya di porsi living yang sifatnya fix. Entah itu cicilan, entah itu sesuatu yang sifatnya langganan-langganan, pokoknya fix-fix gitu. Entah itu yang sifatnya harus dia keluarin, itu udah pasti itu yang membuat keuangannya dia tuh keiket.
Jadi kalau dia mau bisa melakukan ini, maka saran aku dia baginya nggak cuma dibagi 3, bagi 4. Jadi pengeluaran living dia itu ada yang fixnya itu satu rekening, terus yang tidak fixnya itu satu rekening, terus yang buat playnya dia satu rekening. Nah satu lagi dia punya buat savingnya dia. Nggak repot karena konsepnya bisa begini. Misal kita pakai satu bank. Sekarang hampir semua bank itu punya top up buat e-money dan dia juga punya platform buat investasi. Oke. Nah, biar gampang yang 2 ini itu pakai yang rekening biasa. Oke, kan itu zaman sekarang juga even di dalam super apps-nya bank itu kita buka rekening baru juga gampang banget kan sekarang. Udah nggak perlu datang ke cabang lagi. Digital. Udah itu 2 aja. Terus yang savingnya pakai platform investasinya. Nah, buat playing-nya pakai yang top up si e-money itu, digital wallet. Dari situ dia gak usah nyatet, dia tinggal lihat aja dia udah budgetin segini, ini habis apa enggak. Kalau ternyata habis, oh berarti entah itu kurang atau entah itu dia emang gak berhemat aja. Jadi mungkin ada yang bisa dihemat. Tapi kalau ternyata gak habis, oh berarti udah cocok nih gitu. Karena e-wallet kan juga bisa kelihatan semua itu. Kita bisa. Belanja apa. Ngapain kita nyatet sendiri gitu, biarin aja aplikasinya nyatetin buat kita. Nah dari robot musang untuk manusia yang tabungannya masih di bawah 50 juta dalam kurung 25 tahun. Apakah asuransi kesehatan swasta itu penting atau mending fokus ke investasi dan nabung aja dulu? Asuransi kesehatan itu sebenarnya konsepnya yang penting harus punya, tetapi siapa yang nyediain tuh bisa beragam. Kalau misalnya teman kita ini siapa musang. Robot musang. Ya lah. Musang ini kerja di perusahaan, terus udah gitu dia dapat benefit asuransi kesehatan. Sebenarnya nggak usah dulu, nggak apa-apa. Maksudnya perusahaan udah ngasih asuransi kesehatan. Betul, udah ngasih benefit kesehatan nih gitu kan. Entah itu asuransi kesehatan atau memang bisa berobat reimburse atau apa terserah lah gitu ya. Tapi kira-kira itu sebenarnya udah gak perlu lagi untuk dia nambah dulu sekarang. Dia bisa fokus buat dana daruratnya diidealin plus investasi. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang memberikan benefit tersebut, mau gak mau dia mesti punya BPJS kesehatan. Makanya buat itu aja sebenarnya kalau memang uangnya masih terbatas. Di kantor kita ada asuransi kesehatan. Ada. Tapi pas awal kita deploy itu, setelah kita deploy besoknya meeting KPI. Jadi mereka kayak, pantesan kita dikasih asuransi. Ya inilah bos yang money fokus. Begitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau dari kantor tidak menyediakan asuransi kesehatan, beli sendiri aja. Kayak gimana ya tinggal cari tahu aja lah ya, kan banyak lah ya. Preminya maksimal itu sebenarnya 5% dari penghasilan kita. Jadi bukan dari tabungannya dia. Kan kalau dia tadi bilangnya kalau tabungannya segini, ini bukan itu, tapi dari gajinya dia atau penghasilannya dia. Fokusnya jangan di tabungan. Jangan, karena kan bayarnya premi gitu. Ya, jadi 5% dari penghasilan bulanan dia. Dari Van Kodok. Kok lucu-lucu banget sih subscriber kamu? Kayak semua hewan-hewan pencinta binatang semua. Ya? Banyak hewan ini ya. Van Kodok, ini teman mainnya Gilang. Dia member, terus akhirnya main bareng Gilang. Tebakan aku dia suka loncat. Bener gak suka lompat dia? Enggak. Gak suka lompat tapi sering di air payau dia. Oke. Sebagai kodok. Van Kodok. Dengan banyaknya teori yang ada soal persentase, dana darurat, investasi, liquid cash dan sebagainya untuk individu. Gimana cara taunya bahwa untuk kita pembagian alokasi aset finansialnya udah pas? Kan cash flow per individu bisa beda-beda dia bilang. Ya itu benar. Makanya aku tadi bilang sebenarnya kenapa ada metode budgeting tuh bisa beda-beda. Nah aku share di sini aja ya secara singkat. Metode budgeting pertama yang sebenarnya dipakai oleh teman-teman yang mungkin saat ini penghasilannya UMP. Itu aku saranin pakai yang namanya zero sum budget. Ini buat UMP lah ya. Berarti kalau Jakarta 5,an. Katanya baru bilang 5,7 ya yang terbaru ya. Nah, jadi dari sini ini kita tidak pakai persen-persen seperti yang tadi dia bilang. Tetapi every rupiah itu udah ada assignmentnya, udah ada tugasnya. Itu namanya zero sum budgeting. Contoh, dari 5,7 nih, bayar kontrakan atau kos-kosan misalnya berapa? 1,5. Berarti kan sisanya masih ada 4, berapa? 2 ya? Iya, sedikit. 4,2. Dari 4,2 aku pakai makan misalnya 500.000 per minggu. Berarti
sebulannya 2 juta, sisanya berarti 2,2. Oke. Terus aku pakai lagi buat transport, misalnya dari 2,2 aku ambil di sini kira 1.000 lah gitu ya. Berarti sisanya masih ada 1,9. Oke, dari 1,9 aku pakai misal buat jajan lah apa seneng-seneng, atau aku mau shopping di platform e-commerce apa gini gitu 500.000. Oke, 1,9 kurang 5 lagi. Tadi berapa? Jadi sisa 1,4. Nah, 1,4 ini aku pengen kamu 400.000-nya itu dipakai buat nabung dana darurat nih. Jadi kamu punya 1 juta kan sisa nih. Nah, 1 juta sisa ini yang memang nanti tiap orang ini akan beda-beda. Tapi itu gak ada persentasenya tuh. Cuman kalau kita pakai mental accounting itu udah lengkap. Livingnya dapat, playingnya dapat, savingnya juga dapat. Itu yang teknik pertama, namanya zero sum budgeting. Jadi kalau teman kita ini ngerasa overwhelming banget dengan persentase-persentase yang banyak, bisa pakai yang pertama. Yang kedua itu adalah budgeting yang very simple, tetapi ini yang harusnya menjadi acuan, yaitu 50-30-20. Itu sering kita dengar tuh 50-30. Benar, bedanya kalau di luar negeri 30-nya itu adalah wants-nya. Tapi kalau aku bilang di Indonesia gak bisa. Di Indonesia itu harus savingnya yang 30%. Kenapa? Karena ya sayangnya kita kan memang kayak pendidikan, kesehatan tuh masih banyak yang harus kita provide sendiri kan Dika. Terus udah gitu juga untuk jaminan masa tua kan juga masih agak susah. Jadi kita jangan bandingin sama di luar negeri lah kira-kira gitu. Itu sebab 50%-nya living, 30%-nya saving, 20%-nya playing. Tapi gimana kamu mau ngebagi di dalam persentase itu? Ya terserah aja. Jadi gak bisa tuh bilang kayak 30% saving, dana daruratnya segini, dana buat ini segini, nggak usah. Ya pokoknya tergantung prioritas dia. Nah kalau itu dia udah berhasil, dia bisa naik kelas nih. Kalau aku sebutnya itu detailed budgeting. Kalau di Zap Finance tuh kita bilangnya Zapfin. Kenapa? Karena itu dibaginya bener-bener banyak banget. Jadi ada yang buat kayak zakat, sedekah, sumbangan. Donasi. Terus ada juga yang terbagi buat dana darurat aja. Ada yang buat asuransi aja. Ada yang buat hidupnya. Kalau masih ada cicilan berarti dipakai di situ. Nah itu persentasenya tuh very detail. Jadi misal untuk saving anggaplah 30%. Nah dia udah ngebagi nih 5%-nya dana darurat, 10%-nya misalnya dana apalah pendidikan anak, 10%-nya lagi misalnya dana untuk pensiun, terus sisanya itu mungkin dana buat dia have fun liburan dan lain-lain gitu loh. Jadi udah ada peruntukan yang very detailed. Nah sayangnya untuk yang very detailed ini Dika, memang to be honest with you, itu penghasilannya harus nyampe level tertentu. Jadi memang tidak bisa dikerjain oleh semua level penghasilan. Karena emang banyak kategorinya kan. Betul. Di level berapa tuh kalau boleh tahu? Tuh capnya di mana? Nah, bracketnya di mana? Betul. Kalau di Jakarta, aku perhatikan yang bisa melakukan detailed budgeting ini on average kalau hidupnya dia itu sekeluarga dengan 3 tanggungan. Jadi dua-duanya kerja. Jadi sebenarnya suaminya nanggung 1 istri plus 2 anak. Itu mungkin around 30 jutaan per bulan. 30 jutaan per bulan per keluarga? Per keluarga. Itu baru bisa melakukan detailed budgeting. Tapi kalau under that itu aku lebih saranin pakai yang simple budgeting 50-30-20. I see. Tapi kalau teman-teman misalnya masih UMP, aku saranin yang zero sum gitu. Kalau aku karena punya data historis lama banget ya per kategori. Jadi aku tinggal lihat rata-rata per kategori itu sih. Kayak misalnya liburan data historisnya tuh sekian per tahun. Ya berarti angkanya pakai yang itu aja gitu. Jadi kalau misalnya di atas data historisku, average historisku ya berarti udah over budget buat itu gitu. Oh kamu pakai rupiahnya? Pakai rupiahnya. Tapi based on inflasi juga kan per tahunnya gitu. Itu kan karena konsepnya gini Dika. Kamu udah mungkin kayak misalnya tadi kamu cerita sama aku. Dana pendidikan anak misalnya udah dapat, terus dana pensiun udah dapat, kamu rumah udah punya, dan kamu bisa melakukan dengan cara begitu. Tapi untuk teman-teman lain yang dana pensiunnya belum ketemu, terus dana pendidikan anaknya juga mungkin masih naik turun, aku sangat saranin pakai persentase. Kenapa? Karena dengan persentase nilai savingnya tuh nyampe. Benar. Gitu. Dia akan tahu bahwa bukan karena rupiahnya. Karena gini, orang ngelihat ya kayak kemarin aku habis ada event gitu ya, ketemu sama atlet-atlet gitu. Katakanlah dia dapat bonus 100 juta. Ya. Mungkin buat dia saving 10 juta tuh udah cakep banget gitu dari 100 juta. Tapi kalau kita pakai persentase itu kurang banget. Karena harusnya 30 juta. Paham Kan? Tapi itu kan sebenarnya 10 juta udah 2 digit gitu loh. Paham, karena in relation to the pemasukan kan. Yes, exactly. Dan itu harus kita kejar sepanjang dana-dana utama belum nyampe.
Iya, gitu. Yang paling krusial berarti dana pensiun ya sebenarnya. Kalau udah ada anak, sebenarnya 3. Dana darurat, dana membesarkan anak, sama dana pensiun. Ini 3 ini tuh ngikut terus lah seumur hidup kita. Apalagi inflasi pendidikan juga lumayan ya. Iya, lumayan banget. Berarti ini ngejawab juga nih dari pertanyaan si koin nih. Halo Kak, giliran nggak binatang dia benda. Oh ya, apa tuh? Koin dia kan namanya koin. Halo Kak, ingin bertanya jika sudah memiliki penghasilan tetap, berapa persen dari penghasilan saya yang boleh saya habisin ke hobi saya agar keuangan saya tetap sehat? 20%. Kayak tadi kan, udah kejawab ya. Playing tadi itu. Wow, ini pertanyaannya bagus-bagus sih menurutku nih. Kak Prita, bagaimana cara mendefinisikan tangga keuangan? Apakah secara langsung menyeluruh atau dievaluasi setiap bulan atau tahun? Tangga keuangan tuh gimana ya? Oh, tebakan aku, dia tuh kayaknya mau ngelihat ini deh, kayak gini. Aku tuh pernah sharing ya, mungkin dia pernah lihat. Jadi orang tuh sebenarnya ada level-levelnya. Dan ini tidak terkait usia. Kadang kan kita suka bilang, 20-an harusnya kamu punya ini, 30-an gini. Tapi kan kadang dalam hidup plot twist banyak ya. Akhirnya aku coba membantu teman-teman mendefinisikan, oke, kamu levelnya sekarang ada di mana. Nomor 1 itu adalah level yang kita sebutnya fasenya surviving. Jadi emang hidupnya dia tuh dari gaji ke gaji, dari income ke income kayak gitu. Nah, buat dia tuh nabung emang gak bisa, Dika. Ini maksudnya di tangga tuh dia levelnya tangga yang situ. paling bawah dulu nih. Nah, jadi untuk orang yang di sini aku selalu bilang evaluasi kamu itu adalah kamu nggak boleh punya pinjaman online, nggak boleh pay later, supaya kamu tidak terjebak nantinya judol. Karena pinjol pay later tuh ujungnya biasanya judol. Iya, tuh saling nyambung. Nyambung itu, ya. Nah, dari situ biasanya orang naik kelas nih, kemana? Fasenya growing atau bertumbuh. Nah, di sini orang udah mulai bisa nabung, tapi nggak konsisten. Suka dengar gak orang suka bilang gini, aku kadang bisa nabung segini terus kepake, atau aku nabung ntar besoknya gak bisa, atau bulan depannya gak bisa. Wajar, kamu masih bertumbuh. Nah, yang di sini fokus kamu sebenarnya apa? Dana darurat. Naik lagi, steady. Kalau di steady ini orang-orang yang apapun badai kehidupan, dia tenang aja. Meskipun income-nya dia bisa naik turun loh, Dika. Jadi mungkin nih penghasilan tahun itu turun drastis, tapi secara situasi keuangan dia ya similar aja. Karena fondasinya udah jadi. Gitu. Nah, buat dia fokusnya itu adalah invest dan aset produktif. Di atasnya lagi baru masuk ke fase yang kita sebut comfortable. Nah, di comfortable ini itu istilahnya kayak lu mau kerja kek, gak kerja kek, project mau gagal kek, mau enggak kek, mau apa ini itu udah gak ada bedanya buat dia. Nah, mayoritas orang Indonesia, kalau Mbak Prita kan sering keliling kan, sering dapat pertanyaan juga, itu di fase yang mana? Mostly aku perhatiin ya, memang setelah pandemi ini di surviving dan growing, Dika, dengan sayangnya. Berarti 2 tangga paling bawah dong? Iya. I see. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sebelumnya merasa dia udah di fase yang steady, tapi ternyata fondasinya bolong. Jadi saat ada plot twist, turunlah akhirnya ke bawah gitu. Kenapa? Karena merasa bahwa hidup aku aman-aman aja nih. Jadi fondasi bawahnya tuh yang dana darurat, proteksi semua tuh gak dikerjain maksimal. Karena merasa hidupnya selama ini aman-aman. Tiba-tiba jeder kebalik. Kaget kan, tapi it's too late untuk ngebangun fondasi. Jadi yang ada terpaksa turun dulu, dibangun ulang gitu. Berarti kadang-kadang kondisi makro di kita juga tuh ngaruh ke personal finance kita juga dong ya? Iya pasti, itu udah pasti. Karena gini, itu kan faktor eksternal. Dan faktor eksternal itu ada yang namanya inflasi yang tidak diciptakan oleh kita. Apa tuh contohnya? Kenaikan BBM, kenaikan listrik, itu kan bukan kita yang mau. Iya. Kita cuma bisa atur pemakaian kita, bener gak? Pinter-pinter aja kita ngaturnya kayak gitu. Kayak sekarang orang Jakarta, kenapa sih mulai banyak yang pakai mobil listrik? Aku juga pemakai, aku pemakai EV to be honest ya. Jujur, aku kan bukan orang, bukan istilahnya apa sih ya, orang otomotif tuh. Petrolhead ya. Aku sama sekali enggak ya, buat gue cuman yang penting apa sih, genap ganjil gue gak mumet. Ya, terus STNK murah banget Dika. Iya, aku juga punya mobil listrik gara-gara itu. Ya kan? Itu STNK murah banget. Terus setelah aku hitung-hitung, ternyata penggunaan BBM aku sama penggunaan voucher listrik aku itu bisa setengahnya. Jauh banget sih. Jauh banget. As simple as that. Terus ada orang semua pada bertanya, nanti nilai jual baliknya gimana? Terus kenyamanannya gimana? Ya bodo amat gue gitu. Maksudnya ya itu artinya apa? Pada saat kita mesti mikirin nih, gimana sih cara kita ngebangun lagi
keuangan kita dengan situasi eksternal yang ada, ya kita kan akhirnya mesti cari celah gitu loh. Ya itu hal-hal yang disebabkan faktor ekonomi luar yang berpengaruh terhadap rumah tangga kita. Mitigasinya apa? Kadang-kadang kan kita nggak tahu tuh, tiba-tiba inflasi naik nggak karuan, terus ada regulasi pemerintah yang berefek ke keuangan pribadi kita. Ada mitigasi khusus kah atau dana darurat aja cukup? Atau? Emang cuma dana darurat aja sih yang bisa ngebantu kita gitu. Yang lainnya memang jujur nggak ada. Nah paling-paling aku selalu bilang gini, kalau misalnya dia udah masuk ke ranah investasi nih gitu ya, memang investasinya itu sebaiknya dijaga. Dengan artian jangan, meskipun bisa sekarang nih kemarin ada saham-saham gitu, tebakan aku juga yang sahamnya Anissa itu kayaknya sih bukan yang saham-saham favorit di masa lalu ya, yang fundamental kan sekarang kan tiba-tiba rotationnya kayak gitu kebetulan ini sensor lagi ya. Oh. Tapi ada nah anyway, pada saat kita itu mesti menyadari hal ini mungkin terjadi dengan faktor ekonomi dan lain-lain. Jadi emang kita mesti mecah. Emang mesti pegang emas lah sebagian. Memang mungkin harus pegang ada reksadana yang lebih pasar uang, reksadana dolar. Terus saham-saham tuh juga ya tergantung kemampuan kita lah. Kalau memang kita kuat, kita kita mau ikut main sama yang saham-saham rotasi konglo ya terserah deh gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Jangan FOMO juga. Bener. Itu agak ngeri sih ketika orang di luar yang biasa invest di saham jadi ngomongin saham karena ngelihat grafiknya naik terus, itu kan kayak udah mulai pada FOMO nih ngelihat. Saham Indonesia aku seumur-umur tuh aku gak pernah minus. Kemarin tuh minus. Cuman minusnya itu masih under 5%. Artinya kan berarti portofolio aku masih kuat nih, meskipun di dalam situ ada yang minusnya sampai 20 lah, ada yang apa yang kayak gitu-gitu lah gitu. Tetapi ternyata overall minusnya gak nyampe 10%. Terus emas kan naiknya luar biasa. Betul. Jadi kadang kita mesti mikir gini Dika, gak usah terlalu repot mitigasi, coba kamu hitung ulang semua aset yang kamu punya. Ternyata jangan-jangan overall asetnya tetap naik. I see. Karena di bagian sini mungkin minus, di bagian sini bisa naiknya luar biasa. Kemarin kan emas emang naiknya dahsyat banget. Kacau sih, kayak masih rally terus deh. Tapi tadi aku habis dengerin salah satu pakar ekonomi berbicara menurut kepercayaan dia. Aku jadi ikutan kepercayaan dia gitu ya. Itu tahun ini rally-nya tidak sedahsyat tahun 2025 gitu. Walaupun mungkin masih naik. Menyikapi aset kelas yang tiba-tiba naik seperti itu, kalau Mbak Prita gimana? Atau sarannya kayak gimana? Apa jual sebagian kah? Atau emang karena dia udah punya conviction di situ dibiarin aja dia let the profit flow atau gimana? Itu pertanyaan bagus. Jadi intinya gini, kalau ternyata aset itu waktu aku beli misalnya for a purpose, aku akan jual. I see. Kenapa? Karena itu ada purpose-nya. Contoh, anakku kan yang kedua sekarang udah kelas 3 SMA. Berarti kan artinya this year aku akan bayar buat masuk dia college kan. Nah kalau misal ternyata ada yang luar biasa, padahal ini college-nya masih 4 tahun ke depan nih, aku ambil aja. Oh malah dicairin gak apa-apa? Dicairin gitu. Kenapa? Karena udah jauh melebihi dari target yang aku mau. Oh I see. Tapi kalau misalnya ini adalah untuk portofolio dana pensiun aku, itu belum tentu aku cairin. Karena toh juga kalau makin naik nambahin dana pensiun anyway. Iya betul. Oh I see. Wah seru banget. Oke, kita lanjut dari Ray Play Bass. Ray main bass. Mau tanya dong, apakah realistis untuk seseorang yang punya penghasilan 7-8 juta per bulan untuk punya rumah dan mobil? Ini kondisi di Surabaya. Ada saran gak untuk punya rumah sendiri? Ini pertanyaannya betul gak tapi kalau dia mengkonstruksinya kayak gitu? Dia ngomong penghasilannya sekian, punya rumah dan mobil udah realistis apa enggak? Itu pola pertanyaan yang betul kan? Itu pola pertanyaan betul. Dan sebenarnya tadi aku sempat nyari data ya. Aku tuh sempat dapet tuh ada satu data. Sebentar aku coba ngeliat lagi. Jadi datanya ini itu dari Kompas. Oke. Tapi dia bukan di Surabaya, tetapi di Jakarta. Jadi di sini dibilang persis banget gajinya antara tadi 7-8 ya. Nah ini juga datanya gitu nih, sekitar 8 jutaan. Rata-rata biaya sewa rumah di Jakarta, aku pakai Jakarta aja ya, itu sekitar 3,9 juta per bulan. Artinya apa? Orang dengan gaji 8 jutaan itu hampir setengah gajinya dipakai buat bayar biaya sewa. Buat rent ya. Betul. Nah sekarang kalau dia mau beli rumah gimana? Dibilang bahwa kalau dia mau beli rumah dengan gajinya dia segitu yang 8 komaan itu dengan harga rumah rata-rata sekarang yang per meter perseginya mungkin sekitar 14 jutaan, itu dia butuh 12 tahun.
12 tahun buat melunasi rumah itu. Buat nabung. Hah? Oh iya buat nabung, betul. Iya. Buat nabung. Artinya kalau dia mau punya itu sekarang, mau gak mau solusi dia hanya KPR. Ya, nabung pun juga nanti kena inflasi kan. Dia ngejarnya juga susah pasti. Iya. Jadi dia mesti cari rumah yang harganya ekivalen segitu. Oke. Dan itu kan masalah dengan perumahan apa sih? Kan itu space-nya limited. Bisa jadi kan harga ini nantinya adanya mungkin di tempat-tempat lain gitu. Ya kita nggak tahu ya, namanya juga itu kan industri properti gitu. Tapi bayangin seperti itu. Jadi pada saat tadi dia mengkonstruksi pertanyaannya adalah, kalau dengan gaji sekian masuk akal nggak sih untuk saya punya rumah sendiri gitu. Jujur berat. Tapi kalau dibilang masuk akal, bisa aja dengan syarat berarti pengeluaran dia yang lain itu dia kecilin banget. Balik lagi ke pembahasan piramida kita tadi itu, berarti yang lain-lainnya tuh hampir kosong. Porsi maksimum untuk gaji 8 juta yang untuk membiayai KPR tuh berapa kalau menurut Mbak Prita? Ada persentasenya kah? Ada. Jadi kan kalau dia 8 juta ya berarti kan dikaliin sepertiganya nih. Kalau setengahnya aja kan 4, berarti kita ambil sepertiga mungkin sekitar 3 juta lah. Jadi artinya dia hanya bisa nyicil rumah yang harga 3 juta. Pertanyaannya, rumah harga berapa tuh yang cicilannya kira-kira sekitar 3 juta segitu. Nah, kita cara ngitungnya gampang. 8 dikali 13. Berapa tuh 8 kali 13? 8 dikali 13. 8 Kenapa kali dikali 13? Karena kemungkinan dia ada THR. Jadi aku kalinya 13. Jadi pokoknya setahun 104. 104 juta. Kali 5. Berarti harga rumahnya 500-an. 500 jutaan. Itu pun di luar DP ya? Itu udah harganya. Jadi itu nanti kalau dia mau cari DP ya dia berarti mesti nabung sekitar 50 sampai 100 juta gitu. Iya, untuk lunasin DP-nya dulu baru dikurangin itu semua gitu. Tapi harga rumahnya ya segitu. Jadi orang suka nanya, rumah di mana Mbak yang harganya 500 juta? Ya aku biasa jawab, ya gue nggak tahu, gue financial planner bukan broker properti. Ya angka gak bisa bohong aja. Ini angkanya ini. Betul. Kalau lo bilang kayak gak mungkin susah gitu. Ya tapi angkanya ini. Angka yang masuk akal kan. Betul. Angka yang masuk akal ini. Betul. Yang menarik adalah ada aja orang yang dapat. Jadi dalam pengalaman aku sebagai financial planner ya, meskipun tampaknya mustahil, tapi ada aja yang bisa. Macem-macem. Itu entah nanti tiba-tiba dia cerita dia dapat bonus, atau nanti dia cerita dia tiba-tiba ada aja warisan atau apa yang kayak gitu-gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu tuh udah di luar kekuasaan kita ya. Gitu. Atau di stress aset kan, misalnya rumah yang dijual ternyata gonogini dan harus buru-buru dilepas. Iya, macam-macam deh. Buru-buru dilepas jadi murah. Wah iya sih. Tapi itu satu hal yang menurut aku finance tuh emang lumayan keras ya, karena angka emang nggak bisa bohong sih. Betul. Angkanya ada, ini udah. Bener. Nah akhirnya aku bilang, ada orang kan yang bilang aku nggak mau nyicil rumah karena mungkin dia nggak mau ya keiket gitu kan. Tapi kamu syaratnya kamu harus punya uang untuk kontrak 10 tahun ke depan. Karena orang itu kalau tidak punya rencana itu yang berbahaya. Dalam 10 tahun ke depan, aku mikir harapan dia adalah dia akan berkeluarga, contohnya begitu. Maka yang langkah pertama harus kamu lakukan adalah kamu mesti punya plan nih, kamu mau tinggal di mana, itu penting banget. Jadi sebenarnya aku juga sering sekarang ngomong sama orang kalau emang kemampuan dia untuk membeli rumah ternyata masih belum ada di situ, aku akan bilang jangan maksain. Gak apa-apa kamu cari kontrakan, tetapi carilah kontrakan yang per bulannya itu hanya maksimal 10-15% dari penghasilan dia. Lalu dia harus ngitung kemampuan dia langsung untuk 10 tahun. Bisa nggak kamu ngontrak di situ 10 tahun? Kenapa rasio ngontrak rumah beda dengan rasio KPR? Karena rumahnya tidak jadi milik kita. Kalau KPR itu asetnya kan jadi milik kita. Ya sehingga rasionya bisa lebih kecil gitu maksudnya. Kalau yang KPR itu jadi cicilan bisa sampai 30% kan dari gaji kita. Iya. Karena itu yang tadi 10. Cuma boleh 10 sampai 15. Ya jangan dong, itu kan asetnya punya orang. I see. Karena 30% itu pun juga terkompensasi dengan itu menjadi aset. Nah, tapi dari sudut pandang Mbak Prita sebagai perencana keuangan, all things equal lah ya. Lebih baik sewa atau beli sebenarnya? Itu sebetulnya ada perhitungannya. Aku pernah bikin kelas tuh A to Z beli rumah ya. Jadi skenarionya itu adalah better mana nih? Kamu punya rumah dengan KPR atau kamu punya rumah cash atau kamu sewa aja. Terus selisih uangnya kata kamu mau diinvestasikan. Ini sangat tergantung dari satu,
berapa kenaikan harga tanah atau rumah di lokasi yang kamu beli. Terus yang kedua, berapa kenaikan dari aset investasi yang kamu ambil. Ternyata jawabannya bisa beda-beda. Jadi kalau tadi kamu bilang all else being equal, jadi ceteris paribus nih. Ceteris paribusnya apanya nih gitu kan. Berarti artinya kan aset investasinya nih. Syaratnya rupanya adalah kenaikan dari aset investasi kamu. Pertama, kalau kamu mau sewa doang ya, itu harus lebih tinggi daripada kenaikan si tanah atau properti tersebut. Dan harus lebih tinggi daripada bunga cicilannya. Pertanyaannya, siapa manusia di dunia ini yang bisa memprediksi selama 10 tahun ke depan hasil investasi kamu selalu consistently di atas kenaikan itu ya? Walaupun secara CAGR lah ya, secara emang CAGR ngitungnya. Wah. Itu harus sepanjang durasi kalau ekivalen kamu nyicil. Yang mana orang nyicil biasanya 10 tahunan. Iya. Nah, if you have the capacity, misalnya Dika lah gitu, Dika bisa nih gitu ya, untuk memastikan bahwa my investment portfolio consistently always beat si 2 angka tersebut, berarti sewa buat kamu lebih bagus. Tapi di luar itu pun ada hal-hal intangible ya, kayak misalnya memori dengan itu. Itu kamu udah beda lagi ngomongnya. Iya, rasa kenyamanan punya properti itu beda lagi lah ya. Jadi gini, orang kalau mau menentuin beli rumah ya, sebenarnya perhitungannya ada 3. Satu adalah perhitungan finansial, kedua adalah non finansial, dan yang ketiga itu adalah kesiapan emosi. I see. Yang pertama, finansial itu yang tadi kita udah bahas. Cicilan maksimal 30% lah, terus harga rumah yang idealnya sekian lah dan sebagainya. Itu udah beres lah teori keuangan. Yang kedua adalah faktor non finansial. Itu yang barusan kamu bilang. Karena datanya menunjukkan bahwa orang yang memiliki rumah sendiri dan tinggal di perumahan itu memiliki rasio kebahagiaan sosial yang lebih tinggi. Karena kan dia gak tinggal sendirian. Nah itu udah masalah non finansial yang plus minusnya tuh susah ngukurnya kan. Maksudnya emang kan, itu gak bisa diukur pakai uang. Itu memang faktor non finansial. Seberapa penting ya money dari lo apa bukan lah ibaratnya gitu. Tadi itu seberapa pentingnya sih buat kamu, itu value-nya tuh gimana nih buat kamu nih gitu kan. Nah yang ketiga adalah faktor emosi. Kenapa? Karena gini, selain Raditya Dika, orang kan mungkin berat ya Bu punya rumah sendiri gitu ya. Nih ibu-ibu semua tuh biasanya suka teriak gitu sama suaminya gitu. Kenapa? Karena orang yang nyicil KPR itu ujiannya banyak. Apa? Pertama, ujian kenaikan suku bunga. Kedua, ngelihat orang lain bisa liburan, saya enggak, saya kerjanya bayar cicilan mulu gitu kan. Jadi kesel gitu loh. Nyicil mulu. Kalau kita dulu nggak punya rumah atau nyicil rumah, pasti kita udah pergi ke Korea gitu kan ya. Terus yang kayak gitu-gitulah. Itu yang mungkin nggak semua orang mengalami itu. Mungkin aku nggak tahu, mungkin Dika nggak ngalamin itu. Jadi you don't know what it's like. Tapi orang-orang yang cerita sama aku tuh kayak berat banget. Aku sempat ngalamin itu tapi cuman kayak 2-3 tahun lah gitu. KPR maksudnya? KPR yang mana aku ngerasa aduh gitu, harusnya gue gak KPR nih kayak gitu. Aku pernah ngalamin gitu, kesel banget. Orang lain pada liburan kemana, orang-orang seumuran aku gitu ya dengan pekerjaan yang sama. Aku waktu itu gagal liburan, paling jauh cuma ke rumah sosis. Kamu tahu gak di mana itu? Rumah sosis? Di Bandung. Sebelahnya rumah roti. Nggak tahu. Pokoknya yang kolam berenangnya tuh banyak bola-bolanya sampai aduh ini anak gue masukin gak ya ke kolam renang gitu saking takutnya gue sama tuh bola-bola. Saking begitu Dika. Jadi aku tuh pernah tuh ngalamin 2-3 tahun gitu, despite semua orang gak percaya bilang Mbak Prita kan silver spoon. Tapi aku ngalamin itu kayak gila gue nyesel banget nih punya cicilan, sempat kesel tuh sama suami aku gitu. Dan lagi-lagi tuh fixed cost kan, yang tadi dibahas juga kan. Dan karena ujiannya kenaikan suku bunga itu kena, gitu sempat kena karena udah floating gitu, kesel banget gitu kan. Akhirnya yang kita lakuin ya udahlah, itu dia kesiapan emosi. Karena kalau emosinya nggak stabil itu jadi biasanya cekcok tuh sama pasangan. Dan jadi nggak bahagia juga. Nggak bahagia. Nah untungnya aku emosi udah lebih stabil, jadi tetap bisa bahagia gitu. Dan udah melalui itu. Sudah. Oke, ini terakhir dari Adui. Ada saran nggak Kak untuk early marriage? Biar finansialnya tetap terjaga dan aman. Nikah muda maksudnya? Iya, kayaknya maksudnya itu ya. Ini gara-gara sekarang lagi pada heboh yang 19 tahun nikah. Aku malah gak tahu tuh, ada ya? Apa gimana? Ada. Aku jujur juga gak tahu sih itu apa. Aku cuma denger-denger kenapa sih orang pada bahas nikah muda. Oke, Prita Gozi sendiri kan pelaku nikah muda.
Oke, terus umur berapa nikahnya? Aku nikah umur 22. Oke. Suami aku 23. Oke, nikah muda lah lumayan itu muda ya. gitu kan. Tapi ada tapinya. Karena waktu itu kami berdua sekolah ke luar negeri. Jadi artinya menikah muda ini untuk hal yang sifatnya lebih mungkin istilahnya ketenangan, kenyamanan gitu ya. Tetapi dengan tujuan untuk apa? Menuntut ilmu dan setelahnya kita berkeluarga itu udah bisa lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Oke. Lalu? Nah, yang aku perhatikan orang kalau menikah muda itu sebenarnya persiapannya supaya keuangannya stabil itu yang nomor satu itu memang harus punya kemampuan untuk mencari penghasilan. Karena kalau misalnya tidak punya kemampuan mencari penghasilan artinya kita akan minta sama orang lain kan. Oke. Nah atau kalau nggak minta sama orang lain akhirnya jatuhnya kalau zaman sekarang pinjol. Artinya banyak orang yang nikah muda tuh sebenarnya kemampuan finansial mencari penghasilannya masih kurang gitu maksudnya atau gimana? Tebakan aku sih begitu ya. Karena kalau enggak mungkin banyak yang teriak-teriak kayak buat kebutuhan anak aja nggak cukup gitu. Oke. Ini aku ngasih konteks dikit karena abis itu dia ngajutin kondisiku masih nunda punya anak. Jadi dia nunda nih punya anak soalnya takut nggak cukup buat kebutuhan anak. Ya bagus. Gitu. Berarti dia sadar tuh bahwa dia harus menjadi orang tua yang berkualitas dan siap untuk bisa membesarkan anak. Oke. Itu yang sering nggak dilakuin sama orang tuh di bagian situ. Ya tadi tuh kayak misal, nggak berpenghasilan, udah cuek aja lah, udah gimana Allah, lagi mana sih gitu. Tapi nggak usaha, nggak ini nggak itu gitu loh. Zaman sekarang kan nyari penghasilan kan bisa dengan beragam ya. Aku tuh suka tuh waktu itu aku sempat nonton kamu sama Dave sama Iwet. Oh iya di acara mereka. Iya. Nah aku tuh suka tuh dengan statement kamu yang bilang nyari penghasilan itu nggak harus berkarir ke atas, tapi juga bisa melebar ke samping. Betul. Oke. Kenapa? Karena itu sebenarnya it's very true. Dan aku percaya dengan platform yang ada sekarang, it's like banyak orang sebenarnya bisa melakukan itu. Tinggal masalahnya kamu mau nggak menggali potensi dan kamu males apa enggak gitu aja. Iya. Benar nggak? Benar. Ya. Jadi kalau dibilang sampai dia nggak bisa berpenghasilan dengan cara apapun gitu ya, aku kok ini orang emang bener-bener gimana atau emang dia males nih atau gimana nggak mau membuka terhadap hal yang baru lah kira-kira gitu. Jadi syarat pertama orang yang memang mau menikah dan memiliki keturunan memang harus mampu berpenghasilan. Oke. Entah itu yang dengan cara kamu yang berkarir ke atas atau yang ke samping itu. Yang kedua, orang yang memang seperti itu kalau mau keuangannya bagus itu memang perlu banget menguatkan fondasi. Aku ulang sekali lagi, fondasinya apa? Pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Yang kedua, utang itu harus terkelola, terkendali. Kalau bisa jangan punya pinjaman online atau pay later. Dan yang ketiga, dana darurat. Jadi aku selalu bilang dana darurat before you have kids. Dana darurat sebelum punya anak, oke. Nah dari sini rasanya sih kalau dua itu udah terpenuhi, berbagai plot twist kehidupan sebagai suami istri sih insya Allah secara keuangan bisa teratasi. Ada tips buat ini gak? Kayak misalnya kadang kan orang kalau ngomongin uang itu egonya suka keluar tuh. Oh, oke. Kok kamu penghasilannya segini, kamu kenapa spendingnya segini. Apa sih sebenarnya tips supaya bisa ngomongin keuangan dengan kepala dingin bersama pasangan tuh? Iya itu susah ya. Susah itu ya? Itu susah. Aku akuin itu susah, itu gak gampang. Jadi sebenarnya from the very beginning, aku selalu bilang sebelum kamu menikah, kamu yakin dulu. Apakah orang ini yang akan benar-benar mau jadi partner hidup kamu atau tidak. Karena kita tuh gak bisa ngerubah orang Dika. Yeah. Dan sebenarnya tanda-tandanya udah kelihatan. Misalnya orang ini boros atau enggak. Nah assessment money personality itu bisa dipakai tuh. Untuk mengetahui kira-kira kita kompatibel gak sih sama pasangan kita gitu. Kalau misalnya pas pacaran udah kelihatan kayaknya habit money-nya kayaknya kurang nih. Tapi dalam hati nanti kalau nikah aku akan mengubah dia. Dengan cinta aku akan mengubah dia. Ya silakan lah, bikin aja. Nah mau kata episodenya sampai 6 season juga gak bakal kejadian deh. Emang gitu ya. Itu kalau orang Australia bilangnya jangan beli kiwi di toko sepatu. Iya emang iya benar. Itu sulit banget kejadiannya Dika. Itu sulit banget ya. Jadi kalau saran aku adalah before kita melangkah ke jenjang yang lebih serius, pastiin emang orang ini secara financial itu compatible bareng sama kita. Ya. Gitu loh, itu penting banget. Terus kalau ditanya gimana sih ngebuka komunikasi soal uang gitu ya. Ya memang jangan lagi lapar. Jangan lagi lapar. Jangan lagi lapar, jangan lagi ngantuk. Ya. Jangan ngantuk juga. Ya kalau ngantuk nanti gini misalnya, yang satu udah excited banget, terus yang satu kayak terus nanti gimana sih mas kok kamu gak dengerin aku gitu. Terus dia nanti begini gitu kan. Berarti jangan sambil nonton drakor juga dong. Gak boleh. Pokoknya fokusnya harus
intentionally gitu. Oke. Dan ya udah nggak usah bawa ego juga lah. Iya, nah ego ini susah karena biasanya berhubungan sama keluarga besar. Nah biasanya aku sarannya gini, kalian berdua harus punya kesepakatan. Kamu tuh mau bagaimana cara memasukkan income ke dalam keluarga. Ini dengan anggapan dua-duanya kerja nih Dika. Oke. Ya, yang pertama caranya bisa 100% masuk, habis itu kita sebar. Ya, cara ini uangnya modalnya paling gede, tapi no privacy at all. Oke. Nggak cocok buat orang yang memang masih kepengen punya otoritas pada dirinya dia. Oke. Yang kedua caranya adalah, oke, kita misal gaji 100%, aku masukin 80, kamu masukin 50. Nah biasanya yang cara ini agak berat kalau yang perempuan gajinya lebih gede. Kok jadi lebih berat? Karena 50% dari 10 juta itu beda dengan 80% dari 5 juta, bener gak? Bener, tapi kenapa yang jadi masalah kalau... Ya biasanya perempuan mana mau disuruh masukin lebih gede. Oh gitu ya? Oke, terus. Gitu, makanya terus. Itu penting tuh untuk mencari kesepakatan adil kamu tuh yang kayak gimana. Apakah persentasenya yang sama atau sisa dari gajinya yang sama besar atau gimana? Oke. Yang penting sepakatnya. Ya, sepakat. Yang terakhir, nah ini yang benar-benar pure privacy, yaitu nggak saling tahu, tapi kita modelannya adalah tanggung jawab aja. Misal, cicilan yang bayar suami, uang sekolah anak yang bayar istri, kayak gitu. Tapi either way sah-sah aja dong? Semua sah. Tapi yang masalah adalah kalau kamu tebak-tebakan di awal. Dia maunya gini begitu. Nggak boleh. Harus sudah di-decide sebelum menikah. Kemarin tuh aku lagi main kan sama teman, lagi olahraga bareng. Terus dia bilang, aduh gue susah banget nih gak bisa nabung apa segala macam. Terus yang ngeliatin WA-nya dia. Keluarganya tuh suka ada yang dateng. Mau ada pesta ini, minta dibayarin. Minta ini, suruh dia yang bayar. Karena dia anggap udah punya penghasilan yang oke lah. Tapi satu keluarga itu gak ada yang tahu ternyata dia susah. Karena dikit-dikit keluarga datang minta. Kadang keluarga inti dia, which is maksudnya orang tuanya dia. Bahkan sampai ke nikahannya siapa juga mintanya ke dia. Nah dia tuh gak bisa nolaknya, gak tahu cara ngomongnya apa segala macem. Kadang-kadang juga masih inget dulu pas aku susah dia bantuin aku ke rumah sakit yang gitu-gitu. Tapi efeknya dia jadi gak punya tabungan, gak punya uang. Kalau dari Mbak Prita, ini kayak banyak deh yang kayak gitu juga ya. Dari Mbak Prita seharusnya gimana cara menghadapi itu? Nah itu sebenarnya kalau yang tadi masuk assessment tadi itu, biasanya dia adanya di yang kuning tuh yang money status. Nah dia punya kecenderungan menjadi money hero in the family. Nah kenapa sih itu menjadi money hero family? Itu sebenarnya harus datang ke psikolog. Karena itu mengulik masa lalunya dia. Tadi sebenarnya kamu udah sempat ngomong, waktu dia susah, ini orang, jadi dia kayak merasa punya utang budi. Oh dibantu, Ya kan? Yeah. Terus kadang dia juga mikir, gue susah itu gak enak banget. Jadi kalau ada orang lagi susah, gue mesti ikut bantuin. Karena gue tahu rasanya gak enak. Tapi dengan akhirnya dia juga jadi gak punya apa-apa dan mengeluh, artinya ada persoalan psikologis yang harus dirapiin gitu? Exactly. Artinya sekarang dia sudah tidak bisa tahan dengan konsep yang sebelumnya dia percayai. Nah pilihannya cuma tinggal 2. Yang pertama adalah setting boundaries. Artinya berani bilang tidak. Pada saat berani bilang tidak, dia juga harus berani dihujat. Diomongin? Ya, pertanyaannya dia sanggup gak menghadapi itu? Oke, yang kedua, apa yang menjadi konsekuensi? Kalau dia melakukan itu terus ya berarti dia sadar di bagiannya dia itu yang keropos gitu loh, yang bolong gitu kan. Kalau dia belum punya keluarga, maksudnya sendirian, aku bilang sih itu terserah dia. Tapi pada saat dia udah punya pasangan dan mungkin punya anak, dia harus ingat bahwa kewajiban utamanya dia adalah ke keluarga intinya. Jadi biasanya aku kalau dapat klien yang gitu, aku akan tanya, Bapak mau dulu nggak? Karena kan aku cuma bisa kasih saran. Tapi kan mau apa enggaknya harus dia jalanin, betul nggak? Nah biasanya aku nanti sarannya adalah Bapak harus langsung setiap dapat penghasilan itu diambil terus disimpannya itu gak boleh di tabungan. Gitu supaya lebih sulit lah buat dia mencairkan dan sebagainya. Karena kelihatannya juga dikit ya. Tadi ngomongin soal klien, berarti Mbak Prita di Zep Finance sekarang servisnya apa aja sih?
Aku tuh sekarang sebenarnya udah gak terima klien personal. Yang aku terima itu adalah klien-klien yang memang sifatnya tuh either adanya di corporation, jadi corporate-nya yang bayar, atau kita kan banyak punya kelas. Jadi kita tuh punya kelas yang kelas-kelas online, dan ada yang offline juga. Nah, yang offline ini itu juga ada yang sifatnya private. Jadi aku sekarang lebih suka kalau orang mau konsultasi, aku gak mau terima konsultasi, aku bilang gitu. Jadi aku lebih suka ngasihnya itu adalah kayak kelas online tapi private. Kelas Jadi online tapi private, aku kayak ada ngajarin dulu nih kayak for 10 to 15 minutes untuk ngasih fondasi dulu gitu loh, ilmu ke dia supaya nanti arah pertanyaan dia lebih terstruktur juga. Artinya ini kelas rutin kah? Tidak. Atau by demand aja? By demand aja. Kalau yang kelas rutin itu yang kelas for public gitu. Nah, kita sebutnya namanya Pops Online. Tapi kalau yang untuk orang-orang misalnya kayak Dika gitu ya, aku udah nggak mau bikinin lagi nih yang kayak book of plan atau segala macam gitu. Yang aku mau adalah kayak sebi coaching. Karena aku mau dari orangnya juga ada usaha. Itu one off atau nanti di berapa bulan? Itu terserah dia gitu. Pokoknya tiap sesi kalau butuh tinggal private aja. Betul. Menarik gitu. juga ya, bisa gitu ya? Bisa, karena buat aku itu lebih works. Kenapa? Karena satu, aku udah kasih groundwork-nya dulu nih ke dia gitu, ilmunya, teorinya gini, and then dia akan paham. Terus yang kedua, dia kan akan nanya terus nih. Itu tugasnya dia buat nyatet, bukan aku. Aku gak mau bikinin report gitu loh. Iya dong, maksudnya bener. Karena aku selalu percaya orang yang nyatet itu minimal dia udah nangkep ya, itu berapa puluh % lah dari situ. Bener banget itu Mbak. Langsung nyatet lagi. Iya kan, meskipun lu udah buka dari tadi nyatet, tapi tadi lumayan yang pas lagi soal rumah tadi dicatat kan. Lumayan gitu. Aku selalu percaya itu gitu. Jadi dengan begitu dianya tuh ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Ngajar masih? Selalu. Di UI kan masih? Di UI juga. Nih makanya nih abis ini gue masih punya utang nih buat meriksa ujian. Besok hari terakhir nih di Siak. Masukin ke Siak ya hasil-hasilnya. Terakhir outlook 2026 menurut Mbak Prita gimana? Apakah kita bisa cukup optimis kah di tahun 2026 ini atau harus ada kehati-hatian atau gimana nih? Of course kita harus optimis, tapi kita juga tetap harus berhati-hati. Maksudnya optimis gimana? Supaya kita tuh gak marah-marah mulu. Karena if so many negative energy, itu menurut aku tuh drowning kita ya. Maksudnya bikin kita tuh sulit buat berkreatif, betul gak? Terus yang kedua, gimana caranya berhati-hati? Ada konsep baru namanya cash buffer. Itu sebenarnya kayak dana darurat, tapi itu tambahan dari dana darurat. Cash buffer ini sebenarnya jumlahnya masih reasonable, yaitu sekitar 2.000 US dollar. Ini penelitian dari Vanguard di tahun 2025 kemarin. Jadi dia bilang gini, orang yang punya cash buffer 2.000 US dollar ya, itu dia akan mampu untuk satu, berpikir jernih dan kritis di masa-masa sulit. Sehingga kalau sampai ada plot twist kehidupan tuh kita bisa cari solusi. Yang kedua, dia bisa mengurangi stress level kita hingga 20% dalam setiap bulan. Dan yang ketiga nih yang paling seru, dia bisa mengurangi bengong-bengong kita mikirin duit sampai 8 jam sebulan. Oh iya? Iya. Dengan metode apa ya mereka meneliti kayak gitu ya, Vanguard ya? Jangan tanya gue metodenya apa. Tapi aku percaya it's true. Itu masuk ke komponen dana darurat kah atau terpisah? Cash buffer, dana darurat? On top of dana darurat. On top of? Yes. Oh wow. Siap Mbak Prita, kalau misalnya ada yang mau tanya lebih jauh lagi ke Mbak Prita bisa kemana? Bisa di Instagram aku @pritagozi. Kalau yang mau langsung tanya-tanya soal kelas atau sesuatu yang sifatnya mau konsultasi bisa di @zepfinance. Siap, makasih udah mampir ke sini. Terima kasih semuanya.